Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol sama Daris. Sama Ian masih. Kali ini kita akan seperti biasa Mas Ian ya. Kita akan membahas endingnya Kamen Rider Kids. Ending Kamen Rider Kids. Apa Apa ya? Telat 2 minggu sih, nggak apa-apa lah ya. Kami punya, kayaknya telat 3 minggu ini nanti rilisnya. Wah, nggak apa-apa. Kami punya pandangan berbeda. Nah, Mas Ian kurang nyaman ya, kurang cocok ya. Kurang cocok. Nah, ini balik lagi soal apa ya? Kita udah nge-review Kids kan? Udah. Awalnya tuh Awalnya. kita sepakat, Potensinya gede. potensinya gede. Gede banget. Cuman kok makin kesini mungkin harapanku terlalu berlebihan. Ya, disclaimer dulu, Mas Ian nontonnya per minggu ya? Per minggu. Aku maraton pas tamat. Jadi kan kalau misalnya kita udah nonton sesuatu yang bagus, otomatis kan harapan kita tinggi, ekspektasinya tinggi. Nah kan habis setelah nonton Kids per minggu, kok aku ngerasa ada yang turun. Ya. Pace-nya ada yang turun, kadang naik, kadang turun. Kenapa? Ada beberapa yang aku nggak serak. Yang pertama soal arc-nya si Michi. Michi ketemu Beroba. Michi Naga ya? Michi Naga. Banteng. Michi Banteng ya, bukan Mitsuzane. Kamu ngomong Michi, ya, nanti kita beloknya bisa ke sebelah nih. Ya, oke. Ke Banteng. Banteng itu terlalu aneh karakternya. Yang dari awal yang diplot sebagai rivalnya si Kids karena apa ya? Karena tanda kutip membunuh temennya, padahal kan bukan ya. Dan itu nggak dibahas. Dan nama sekalinya itu juga salah satu poinnya. Kalau kenapa masa lalunya Michi Naga nggak dibahas, terus perubahan karakternya Michi Naga sekali lagi dari yang apa ya katakanlah semi anti-hero tiba-tiba terlihat villain. Jadi sendiri sumpah. Hero sendiri dia tuh. Karakternya tuh terlalu aneh dalam Kids-nya ini. Itu satu. Yang kedua soal GM-nya. Pergantian GM atau GM? Dan dunia yang terisak terlalu banyak. Jadinya monoton. Total itu kan 4 kali ganti GM kan? 4 ya, kayaknya sih 4 ya. 4 kali ganti GM. Iya, 4. 4 ya? Bukan 5 ya, 4 ya? Oh, 5 sama Swell ya? Sama Swell yang tadi itu ya, kan ya? sama Swell 5. Sama Swell 5 ya. Tuh. Terus dunianya terlalu banyak yang di reset. 4 Mas Ian. 4. Oh enggak, ya benar 55. 55 sama Swell. Dunianya terlalu banyak yang di reset. Jadi mungkin kalau awal-awal ini bisa jadi plot twist. Cuman makin kesini kok makin redundan diulang. Ya, redundan. Iya. Karena aku ngitungnya pas ketika rilis itu adalah maksimal 4 kali reset. 4 kali reset ya? Oh ada ya? Aku ngitungnya, gini. Karena pengalaman sama itu kan, siapa penulisnya? Yuya. Nah, sama Yuya itu kan emang dia 12 episode, ya, 1 arc, 12 episode lagi 1 arc. Ini tuh risetnya memang terlalu banyak sih. Iya, jadi kita nggak jelasin arc-nya tuh mau diapain. Itu baru soal riset, belum kita ngomongin soal Kewa. Kewa potensinya dari awal semacam hero yang naif tiba-tiba jadi jatuh ke dark side kan terlihat amat sangat keren ya. Aslinya kan wah ini gimana sih Kewa bisa masuk ke dark side. Ternyata cuma begitu. Baliknya pun juga begitu. Walaupun visualisasinya waktu berantem keren. Bagus banget. Walaupun formnya juga keren banget. Pas Henshin juga cetek itu kan gila bagus banget. Sekali lagi itu booster potensial. Kalau mau diomongin banyak lagi nih. Ada satu lagi nih perannya si ibunya Kids. Ibunya S, dia tuh perannya apa? Kita kurang simpati sama ibunya. Kurang panjang. Jadi waktu si ibunya itu mati, jadi kita semacam menonton cuma, ibunya mati, ya udah, nggak ada simpati sama sekali. Apa ya? Terlalu banyak hal-hal yang menurutku kurang aja sih. Benar. Nah, aku tuh nontonnya kan maraton ya, dan karena udah banyak yang ngomong, ada banyak yang sangat memuji, ada yang kayak kamu, ada yang apa namanya? kurang banget gitu lah. Jadi pas nontonnya tuh ekspektasiku cukup terjaga. Oh ya. Dan agak nyempet-nyempetin kan. Ada bagian-bagian yang membosankan tuh aku skip. Jadi yang aku dapat itu dagingnya aja. Makanya aku bisa bilang aku cukup menikmati Kids. Cukup ya, nggak yang sangat menikmati ya. Karena udah memperkirakan bahwa akan ada hal yang bermasalah. Jadi pas ada anticipated. Udah kejaga ya. Nah, cuman aku sangat sepakat sama poin-poinmu tadi beneran. Kids itu kalau boleh kalimat yang pas untuk menggambarkan Kids itu wasted potensial tadi. Wasted potensial banget lah gila. Banget. Potensialnya gede banget. Sayang sih. Yang jadi cuma Neon. Jadinya cuma Neon bener-bener karakternya selesai. Nah, selesai dan gila bagus banget Neon tuh. Pas plot twist-nya Neon tuh ngaco itu aku langsung nasibnya Neon yang di tengah-tengah gila. Itu twist yang tengah-tengah ternyata dia cuma anak buatan kan. Siapa yang menyangka anjir brengsek. Sayangnya cuma itu. Nah, yang lain itu
aku merasa dimaksudkan jadi bukan seperti neon ya, eskalasinya kayak neon tapi memang penempatannya nggak pas. Salah. Jadi memang setelah mesin Yamato Cup, Yamato Grand Prix itu, itu kacaunya. Karena fokusnya shifting, maunya fokus ke Michinaga, tapi belok-belok. Itu banyak loh kalau mau dihitung jumlah episodenya. Tadi banyak. Fokusnya Michinaga dari yang dia belot ke bagian Yamato sampai akhirnya dia balik, mungkin ada 12 episode kayaknya. Iya, cuman jadi tetap nggak kemana-mana. Iya, masalahnya itu. Jadi kayak apa ya? Produsernya tuh sayang sama Michinaga, jadi nggak tega. Kalau dia dijadiin full fledged villain kemudian mati dengan dignity itu bagus banget. Ya. Bukan villain, anti-hero. Masalahnya dia jadi anti-hero juga nanggung. Endingnya jadi kacungnya gitu ya. Benar, endingnya jadi kacungnya gitu. Jadi eman banget. Masalahnya mungkin masih kan karena personanya Gits Ace itu juga Aceng ya. Aceng, ya kita nyebutnya Aceng. Itu terlalu kuat. Jadi nggak bisa. Kamu mau ngasih rival Gits itu mustahil. Sama kayak kamu mau ngasih rival Tendo. Iya kan? Cuman masalahnya si Aceng ini levelnya lebih tinggi daripada Tendo. Bener. Maksudku itu kan kemudian aku pribadi itu seneng banget ngelihat Gits karena ada. Kita udah lama nggak lihat karakter kayak gini ya. Terakhir Tendo Suji yang paling mendekati itu build itu. Paling mendekati. Nah, Tendo ini Ice ini jauh lebih keren dari makanya nggak ngangkat tuh Michinaga sama Keiwa mau menjadi setanding dengan Gits. Gits itu tidak pernah merasa terancam. Nah, itu masalahnya satu lagi si Aceng itu dia bukan diangkat sih, berubah jadi god-nya itu di tengah episode. Harusnya idealnya adalah ketika tamatnya tuh itu. Iya. Kayak Gaim. Mungkin nggak pengen sama ya. Jadi ketika karena udah jadi dewa bukan Tuhan ya, istilahnya dewa kan. Ya, aku merasa ujung-ujungnya dia akan jadi dewa sih karena QB kan. Iya. Ya kan. Yeah. Jadi tapi itu dia jadi dewanya tuh kecepatan nih ya. Kayaknya emang ada yang salah sama penempatan plotnya deh. Jadi anunya memang bukan kesalahannya, miss besarnya dari produksinya adalah pertama S. Iya. Mungkin ada hubungannya sama form-formnya S juga ya, penempatannya di situ juga. Cuman kan kalau kayak gitu kan udah nggak bisa dikendalikan. Bener. Kayak gitu. Dan kita sepakat lah ya, formnya S nggak ada yang jelek. Keren semua anjir. Nggak ada yang jelek. Keren semua. Defaultnya keren. Semua lah keren banget. Super formnya. Mid formnya keren. keren. Ultimate formnya keren. Gila. Gak ada yang fail lah formnya. Gak ada yang fail. Formnya Kids tuh tapi ya. Kids. Khusus formnya Kids gak ada yang fail. Yang lain ya. Satu lagi aku ingat. Dikembalikannya karakter minor. Menjelang akhir itu buat apa dikembaliin? Ya itu dia maksudku memang. Mau ngapain dikembaliin? Menurutku tim produksinya agak kebingungan mau ngapain karena mereka tuh udah ngerasa kehabisan ide di salah satunya itu udah mentok itu. Soalnya S-nya terlalu kuat. Gak bisa, S tuh gak bisa terancam. Banyak karakter menarik yang bisa diganti. Padahal ya. Untungnya Nago jadi. Ya, untungnya Nago jadi. Ini yang jadi makanya aku merasa tuh sebenarnya bisa bagus. Tapi ya terjebak sama karakter yang mereka buat sendiri. Jadi serba nanggung. Selain Neon tuh serba nanggung. Iya, bener-bener paling pas nggak berlebihan tuh Neon. Tapi aku akan tetap bilang bahwa kalau ada yang nanya saranin nonton nggak, tetap aku saranin. Kids ya. Minimal kamu dapat tontonan yang fun. Tonton itu buat formnya Gits doang itu worth loh. Dan aku lupa terakhir kita dapat koreo semenarik Gits itu kapan ya? Iya deh. Udah lama banget kita. Zero One tuh nggak gitu menarik koreonya. Oh, aku nggak suka Wizard ya, tapi koreonya bagus. Ya. Mungkin ya. Jadi ada distinct kamu ngelihat Gits, cara dia bertarung. Yang semacam gimmicknya sih Gitsnya itu ya. Dan nggak cuma Gits, semua punya cara tarung, koreografi tarung yang sangat distinct dan bisa dibedakan. Nggak kayak Gochard, sorry maaf.
nggak agak berbeda sama yang sebelum-sebelumnya yang jedes gitu doang. Nah itu makanya kekurangannya tuh masih bisa ditolerir dengan banyak hal-hal menarik lainnya. Kalau bisa aku juga setuju sih kalau scene fighting-nya emang bagus-bagus. Aku setuju. Apalagi soal kita ngomongin soal Kewa. Oh itu bagus banget, gila itu. Aku tuh kan suka nyekip ya. Cakep. Biasanya yang tak skip itu adegan aksinya. Iya. Revise itu adegan aksinya aku skip. Aku butuh plotnya. Ya. Tapi ini tuh yang nggak bisa aku skip adegan aksinya. Adegan aksinya. Saking bagus. Seru banget. Dan momentum mereka upgrade tuh keren semua. Balik lagi Neon anjir. Kalau sumpah Neon bagus. Gimana ya kalau kita ngomongin Gears tuh yang di pikiran tuh langsung wah Neon karakternya bagus. Udah. Dan jarang loh bisa nge-build. Neon tuh bukan heroin sih ya, bukan. Tapi rider. Bisa nge-build rider cewek dengan bagus tuh. BTW soal heroin aku jadi ingat. Aku nggak ngerasa kalau Sumuri itu heroin. Sama. Ngapain? Lu ngapain? Lu cuma navigator, ya udah. Sampai akhir navigator, maksudnya dia nggak ada pengaruh ke perkembangan. Mas Ian, ada upaya untuk menjadikan Sumuri heroin. Jadi apa? Jadi keluarga itu? Bukan, jadi kayak dia tuh jadi care banget sama Gates. Tapi telat. Kita nggak dapet relationship-nya karena sekali lagi Gates-nya terlalu menonjol, S-nya terlalu menonjol. Susah S. Itu menurutku salah satu miss-nya sih. Cuman kalau kita mau bandingin sama Kabuto, ngebandingin ya sama-sama yang karena ya? Beda loh. Karena Kabuto Tendo itu nyari adik. Masih membumi. Dan adiknya masih hidup. Bener. Dan tujuannya Tendo itu heroinnya. Ya. Sumuri itu navigator. Navigator aja. Waktu awal-awal nonton Gears tuh berharap ini Sumuri itu ada plot twist-nya dia, entah dia itu sebenarnya siapa. Plot twist-nya ada. Ya, plot twist-nya kalau tapi nggak dapet. Ya karena itu. Karena fokusnya ke S terlalu besar. Makanya yang lainnya kebagi. Cuma Neon doang ya jadi. Sayang banget sih. Sekali lagi cuma Neon. Coba kalau waktu arc-nya Neon, CGI-nya diperbagus dan formnya Neon dapat waktu di episode 30-an itu tuh bakal lebih epic. Iya. Tapi ya adalah. Ya. Pas ya dia sama bapaknya itu gila bagus banget sih. Tapi itu juga bagus. Acting-nya juga keren. Juga bagus. Jadi Timefire itu berguna di situ Timefire. Untung ada Timefire, digendong Timefire. Ya nggak salah sih. tapi kita sepakat ya bahwa Gears tuh nggak yang jelek banget. Nggak jelek. Cuman sekali lagi dia wasted potensial. Gitu. Minimal pengen jadi kayak Zero One sih aku awalnya. Tapi iya karena aku kan ya kita kan pasti Zero One itu imbang. Zero One kayak X8 walaupun ada bagian-bagian jeleknya overall menghibur. Imbang soalnya. Iya. Kalau ini tuh ya sayang banget kita dapat S yang keren banget tapi yang lain jadi bener-bener kedodoran banget sih. Itu jeleknya karakter utama yang udah OP. Iya, kalau nggak bisa nge-build-nya. Soalnya Tendo bagus kok. Dikit itu bagus loh. Mending kita move on. Iya nggak, maksud lu bisa kok bisa. Aku setuju sih. Tapi memang susah aja. Aku setuju. Sukasa sama Tendo itu karakternya bagus banget, setuju. Aku sebenarnya pengen mengakhiri tapi aku akan tambahkan sedikit lagi ya. Tendo itu bagus karena kita sebenarnya tadi sepakat tidak akan membandingkan tapi ya udahlah. Ya gimana lagi? Tendo itu bagus karena karakternya udah jadi, yang dibuild adalah Kagami. Kagami ya, bener. Kagami sama Hiyori. Di sini itu kan maksudnya gitu tuh awalnya. Iya, ya kita mikirnya sih Kewa kan yang Kewa yang akan jadi kayak Kagami. Iya, ternyata tapi ya sudahlah. Ya udahlah. Yang udah tamat ya udah tamat. Ya, kita lihat nanti kalau ada visinema yang menarik, mungkin akan ada redemption ya, tapi yang nggak tahu. Biasanya sih nggak. Tapi saya berdapat ya. Apanya? Si visinema yang bagus. Movie-nya. Oh, movie ya? Top tier 5 tahun terakhir. Boleh kapan-kapan kita bahas yang movie-nya. Boleh. Aku belum nonton, aku harus nonton dulu. Oke, itu aja review kita soal Kamen Rider Geats. Overall ya layak tonton, tapi catatannya cukup banyak. Cukup banyak. Nggak separah Revise. Enggak lah, jelas. Nggak separah Revise. Masih on track dia? Masih on track. Revise tuh kacau banget. Ya. Di luar dugaan lebih tertata Saber ya, kalau katamu ya? Yes. Di luar dugaan. Oke, itu aja. Aku yang nggak suka Saber ya. Oke, itu aja review kita. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe teman-teman yang belum subscribe. Tanpa bantuan teman-teman juga kita nggak akan
bisa jadi sampai seperti sekarang. Yang setuju silahkan komentar alasannya, yang nggak setuju silahkan komentar, nanti kita bisa coba diskusi di komen. Thank you teman-teman, sampai jumpa di konten kita berikutnya.